إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Fanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Tafsirul Muyassar di juz 28 di surat Tahrim ayat 4 sampai 7. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian berdua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad sagat qulubukuma. Sungguh hati kalian telah condong kepada perkara yang Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah SAW benci. Baik. Maksudnya itu kesalahan dari dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perhatikan tafsirnya. Ai intarji'i. Baik. Baik. Intarji'a ya Hafsatu wa Aisyatu. Dua ya, antuma. Intarji'a ya Hafsatu wa Aisyatu ilallah. Baik. Faqad wujida minkuma ma yujibut taubata. Dan jika kalian berdua, wahai Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anhum, jika kalian berdua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kesungguh telah didapati dari kalian apa perkara yang mengharuskan taubat. Haitsu malat qulubukuma ila mahabbati ma karihahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ifsya'i sirri. Dari sisi hati-hati kalian berdua
condong pada mencintai apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Ifsya sirrihi. Itu menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asalnya dari mana ini rahasia? Dari Hafsah radhiyallahu anha. Baik. Tapi sebaliknya wa in tadhahara alaih ay wa in tata'awana alaih bima yasu'uhu. Tetapi jika kalian tadhahara alaih, artinya apa? Kalian berdua saling tolong menolong pada perkara yang tidak bagus untuk beliau, bima yasu'uhu, fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Ay fa innallaha waliyuhu wa nasiruhu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Ya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah wali dan penolong bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Jibril dan orang-orang saleh dari orang-orang beriman. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Ay wal malaikatu ba'da nusratillahi a'wanun lahu wa nusara'u ala man yu'dhihi wa yu'adih. Dan juga para malaikat setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga merupakan penolong-penolong, nusara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam atas orang yang yu'dhi, mengganggu, menyakiti, wa yu'adih, dan memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paham ini ya? Baik. Jadi ini khitab kepada dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, itu Aisyah dan Hafsah. Ya, Aisyah dan Hafsah. Yang mana kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kanata sababan li tahrimin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nafsihi ma yuhibbu. Ya. Mereka berdualah yang menjadi sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas dirinya ma yuhibbu, apa yang beliau cintai. Itu apa? Apa? Maria dan minum madu. Tahu ini? Coba bayangkan. Oleh karena itu di ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kemungkinan. Jika kalian bertobat, ya, kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Dan tetapi wa in tadhahara ali, jika kalian saling tolong menolong, maksudnya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Wa salihul mu'minin. Wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Baik. Jadi pahami? Di sini Allah Subhanahu wa taala menawarkan taubat kepada mereka berdua, yaitu Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Karena mereka sudah terjatuh dalam kesalahan, ya, yaitu dari menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwaja. Boleh jadi jika dia menceraikan kalian, bisa jadi Rabbnya itu Allah Subhanahu wa taala itu yubdilahu azwajan khairam minkun. Allah akan menjadikan ganti untuk beliau, untuk Nabi, dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Tapi ini kejadian tidak terjadi, ya. Ya, Nabi tidak menceraikan istri-istrinya. Paham ini? Tapi bisa jadi ketika Nabi SAW menceraikan kalian, Allah akan ganti, ya, maksudnya gantikan untuk beliau dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Muslimat, disebutkan sifat-sifatnya, muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, sayyibati wa abkar. Baik. Jadi pahami? Perhatikan tafsirnya, ay asa rabbuhu in talaqakunna ayyatuhaz zawjatu ay yuzawwijahu badalan minkunna zawjatin khadi'atin lillahi bitta'ah. Baik.
mu'minatin billahi wa rasulihi, muti'atin lillahi, raji'atin ila ma yuhibbuhu Allahu min ta'atih, kathiratil ibadati lahu, sha'imatin, minhunna thayyibat wa minhunna al-abkar. Baik. Jadi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, jika Nabi SAW menceraikan kalian wahai para istri Nabi SAW, Allah akan nikahkan Nabi SAW badalam minkunna, sebagai ganti dari kalian dengan zaujat, dengan istri-istri khadi'atin lillahi bitta'ah, istri-istri yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ketaatan kepadanya. Ini muslimat ya. Muslimat, istri-istri yang khadi'at lillahi bitta'ah. Ini muslimat. Mukminat, ay mukminatin billahi wa rasulih, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Qanitat, ay muti'atin lillah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taibat, ya, taibat dari isim fa'il taib, taba yatubu, itu senantiasa kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari ketaatan. Saya bertobat kembali. Ya, kembali bertobat, tinggalkan dosa pada perkara-perkara yang apa? Yang Allah cintakan, yang Allah cinta, ya, dari ketaatan kepadanya. Kemudian abidat, ya, ai katsiratil ibadati lahu. Itu banyak beribadah, ahli ibadah. Ahli ibadah. Baik, abidat. Saihat. Apa artinya saihat? Shaimat. Itu banyak berpuasa, shaimat. Tadi katsiratil ibadah. Baik. Sayyibatin wa abkara. Di antara mereka minhunna, di antara mereka ada as-sayyibat. Apa itu as-sayyib? Janda, ya. Janda-janda, wa minhunna al-abkar, dan di antara mereka ada gadis-gadis, bikr. Bisa paham ini? Maksudnya sayyib sudah menikah, maksudnya ya, sudah menikah sebelumnya. Baik. Tapi sekali lagi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, paham ini? Tidak menceraikan istri-istrinya. Andai kata Nabi ceraikan mereka, maka ini Allah akan ganti dengan perempuan yang lebih baik daripada kalian. Ya. Paham ini sifat-sifatnya muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat, thayyibatin wa abkara. Ya. Oleh karena itu Syekh Sa'di rahimahullah ingatkan, fa innahu ma talaqahunna. Sesungguhnya Nabi SAW itu tidak menceraikan istri-istrinya. Baik. Paham ini? Walau talaqahunna lakana ma dzakarahu Allah min hadhihi al-azwaj al-fadilat al-jami'at bainal Islam dan seterusnya. Tapi andai kata Nabi SAW menceraikan istrinya, maka akan terjadi ya apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Itu Allah akan ganti dengan yang lebih baik, dengan sifat-sifat yang disebutkan. Baik, ganti bagi nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari nara, dari api neraka. Naron, perhatikan naron nakirah ma'rifah ini. Baik, ya nakirah. Setelahnya jumlah, waquduha an-nas wal hijarah. Jumlah ismiyah, waqudu mubtada, an-nasu khabar. Api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Tak bahan bakar ya, semakin dikasih tambah besar apinya. Oh, paham ini? Batu dan manusia dan batu. Baik. Alaiha, pada neraka tersebut di atasnya ada malaikatun. Malaikat. Giladun, sangat bengis, ya. Syidadun, keras. Ya, kasar. Ini giladun, syidadun, ini apa ini i'rabnya? Naat, sifatnya malaikat. Bukan malaikat yang lembut, yang halus, bukan. Malaikat yang keras, kasar. Ya, kemudian ada jumlah setelahnya. Apa jumlah ini? La ya'sunallaha ma amarahum. Apa ini?
Ini naat, ini sifatnya. Malaikat-malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah pada apa yang Allah perintahkan mereka dengannya. Jadi kalau Allah suruh disiksa, siksa. Tidak akan berkurang sedikit. Ya, siksaannya level begini, pasti dikasih dengan siksaan tersebut. Tidak ada. Tidak ada istilah, oh ini kasihan. Tidak. Mereka tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Pada apa yang Allah perintahkan mereka. Wa yaf'aluna ma yu'mar. Dan mereka melakukan apa yang mereka diperintah. Coba lihat, ini posisi penyebutan apa? Tentang malaikat yang bertugas menyiksa para penduduk neraka. Ya. Kalau perintah siksa begini, selama-lamanya tidak ada. Tidak ada keringanan sedikit pun. Baik, perhatikan tafsirnya. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyar'ih. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, ihfadhu anfusakum. Iku anfusakum ihfadhu. Dari waqayaki wiqayah. Waqayaki wiqayah. Fil lafif ya, waqayaki wiqayah. Fil amarnya apa? Antaki. Satu huruf. Satu huruf. Ternyata ini fiil amar dan fa'ilnya di sini satu huruf. Itu bahasa Arab ya. Jagalah diri kamu. Sini jagalah diri kalian. Ihfadhu anfusakum. Jagalah diri-diri kalian. Bagaimana caranya? Bi fi'li ma amarakumullahu bihi. Dengan cara melakukan apa yang Allah perintah kalian dengannya. Cukup? Belum. Wa tarki ma nahakum anhu. Dan dengan cara meninggalkan apa yang Allah larang kalian darinya. Ini cara menjaganya, bukan bikin benteng, bikin ini, minum ini, bukan. Ya, kita jaga diri kita dari api neraka itu dengan cara dua. Satu, melaksanakan apa yang Allah perintah kita dengannya. Yang kedua, meninggalkan apa yang Allah larang kita darinya. Ini apa ini? Takwa. Ya, takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, memang asal kata takwa apa? Itu menjadikan antara diri kita dengan adab Allah wiqayah, pelindung. Ya, tameng. Ya. Paham ini? Yang dengannya kita tidak kena adab Allah. Caranya begitu. Jadi kalau kita mau selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, ini perhatikan saja doa ini. Ya. Perhatikan. Perhatikan doa ini. Laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Dan dua ini tidak akan mungkin terwujud tanpa belajar, tanpa ilmu. Ya, bagaimana kita bisa melaksanakan perintah Allah sedangkan apa yang diperintah kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa meninggalkan larangan Allah sedangkan larangan tersebut itu juga kita tidak tahu. Bisa enggak? Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Tidak masuk akal. Ya. Paham ini? Kita pakai logika saja tidak masuk akal, apalagi dari sisi syariat. Bagaimana orang bisa melaksanakan perintah sedangkan yang diperintah saya dia tidak tahu? Ya, tidak belajar. Bagaimana dia bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan dia tidak tahu ini larangan ini. Ini boleh. Jadi semuanya kembali kepada ilmu, belajar. Di sini dalil bahwasanya wajibnya kita belajar agama. Wajib. Ya, wajibnya kita belajar. Dan memang talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar agama itu memang hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi pahami? Ini jalan-jalan yang bisa mengantar kepada surga, yang jalan-jalan yang bisa mengantar kepada neraka. Bagaimana kita bisa tahu? Belajar dengan ilmu. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami sini. Jadi jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Cara menjaganya yang paling pertama ya dengan belajar agama. Ya. Berarti yang belajar bukan hanya kita. Siapa? Kita dan anak istri kita, keluarga kita juga harus belajar agama. Kalau kita sendiri yang belajar agama, bagaimana anak istri? Bagaimana anak istri kita? Kalau mereka tidak belajar agama, hanya abinya, hanya bapaknya, hanya suaminya yang belajar agama. Berbahaya. Saya paham ya? Ini ancamannya neraka. Kemudian dikasih sifat. Ya, dikasih sifat. Sifatnya banyak. Ada waquduhan nasul hijarah. 1. 'Alaiha malaikah. 2.
Ya, malaikatnya, sifatnya 4. Giladun, syidadun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Coba lihat. Ini sifat neraka ya. Ini sifat naron semua. Karena naron nakir setelahnya jumlah. Ini jumlah-jumlah ini nih menjelaskan semua bagaimana itu neraka. Ya, bagaimana itu neraka. Kemudian tafsir lanjut. Wahfadhu ahlikum. Ya. Dan jagalah keluarga kalian. Gimana? Bima tahfadhuna bihi anfusakum. Dengan cara bagaimana kalian menjaga diri kalian sendiri. Ya, caranya bagaimana? Jadikan mereka orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Begitu. Ya, itu cara menjaga anak istri kita. Bisa dipahami? Baik. Jadi kita jaga diri kita dari api neraka. Caranya gimana? Laksanakan perintah dan tinggalkan larangan. Kita jaga anak istri kita, keluarga kita. Bagaimana caranya? Jadikan mereka orang-orang yang tegak di atas takwa. Itu caranya. Dan tidak akan mungkin kita bisa menjadikan mereka tegak di atas takwa tanpa belajar. Ya. Karena itu kalau kita sudah diberi hidayah belajar agama, ya, cinta ilmu agama, jangan cukupkan dengan diri kita, ajak orang tua kita, ajak bapak ibu kita. Ya, ajak anak istri kita kalau sudah punya. Paham ya? Ajak adik-adik kita, ajak semua. Jadi pahami? Yaitu dengan itulah dia bisa terjaga dari api neraka. Ini min narin dari api neraka. Ini nakirah setelahnya jumlah. Waquduhan nasu wal hijaro. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ini manusia ini penduduk neraka lah. Bukan manusia lain ya. Ini orang-orang yang hidup di dunia ya sebelumnya. Ini jadi bahan bakar api neraka. Itu bisa lihat di awal surah Al-Mulk. Ya. Ya, paham ini? Itu dilempar kan? Ya, dilempar. Ya, sampai dia bilang neraka apa? Apa dia bilang neraka ketika dilempar di dalamnya manusia? Ya, apakah ada tambahan? Ya. Minta tambah lagi. Ya. Terus ditambah, dilempar manusia ke dalamnya. Ya, nah itu neraka sangat besar ya. Ya. Neraka itu sangat besar. Ya. Didatangkan neraka jahanam di hari kiamat nanti itu dia punya berapa tali kekang? 70. 70 apa? 70 itu 70. 70.000 tali kekang. Itu ditarik kepada malaikatnya sangat banyak. Jadi seret ke neraka jahanam. Nanti dia merasa penuh ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka jahanam. Baru dia bilang, "Kot, cukup." Ya, karena susah penuh. Ya, susah penuh, besar sekali. Lempar, dah penuh. Nanti Allah injak, Allah letakkan kakinya, baru dia bilang, sudah cukup. Baik. Perhatikan, ini sifat neraka ya. Yang pertama, waquduhan nasul hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikah, ay yaqumu ala ta'dzibi ahliha malaikatun. Tegak ya di atas penyiksaan terhadap penghuni neraka, maksudnya yang menyiksa, yang bertugas menyiksa ya para penduduk neraka. Siapa? Malaikah, para malaikat. Coba sifatnya apa? Giladun ay aqwiya'u, malaikat yang sangat kuat. Ya. Syidadun, itu kusatun fi muamalatihim, itu sangat kasar, bengis. Ya, sangat kuat, kasar, bengis, ya. Paham ini? Itu siapa ini? Untuk menyiksa para penduduk neraka. La ya'suna Allah ma amarahum, ay la yukhalifuna Allah fi amrih. Ya, mereka tidak menyelisihi ya sedikit pun perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ay wa yunaffidhuna ma yu'maruna bih. Dan mereka melaksanakan apa yang mereka diperintah dengannya. Nauzubillah. Ya, ketika Allah bilang siksa dengan siksaan begini, mereka tidak akan kurang sedikit pun. Ya, berbeda kita kan manusia ya, disuruh begini ya kita cuma bisa kerja
50%, 60%, ya 80%. Ya, paham ini? Kalau mereka tidak suruh begini, siksa begini, mereka akan siksa persis dengan apa yang Allah perintahkan. Siksaannya begini, siksanya begini. Ya, paham ini? Dan ingat, untuk neraka ini, siksa neraka, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Amma, An-Naba? Falan nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan tambah kecuali hanya siksa. Jadi bukan bertambah, oh ini kasihan sudah hangus dia, sudah gosong. Ya, ringankan sedikit, kasih bernapas sedikit dia. Oh, tidak ada. Ya, semakin lama semakin bertambah. Bertambah apa? Bertambah adab, bertambah berat. Ya, ya bukan diringankan, bertambah berat. Ya. Baik. Sampai-sampai ya mereka apa? Ya, minta air saja dikasih. Orang kalau panas apa? Ya, haus. Ya, minta air dikasih, tidak dikasih. Ya, kasih minum apa air minumnya? Ya, nanah, ya campur darah dan seterusnya. Perasan neraka jahanam, penduduk neraka. Ya, jadi pahami? Ini balasan bagi siapa? Orang-orang kafir, orang musyrikun, orang-orang munafikun. Ya, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena itu perhatikan lanjutan ayatnya, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum. Wahai orang-orang kafir, jangan kalian mengemukakan udzur di hari ini. Maksudnya jangan banyak alasan. Ya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sungguhnya kalian hanyalah dibalas dengan apa yang kalian amalkan, lakukan di dunia. Tidak ada kezaliman. Allah Subhanahu wa taala tidak zalimi diri-diri mereka. Mereka disiksa, masukkan dalam neraka, bahkan kekal di dalamnya itu karena perbuatan mereka sendiri. Karena perbuatan mereka sendiri. Baik. Perhatikan tafsirnya di bawah. Yuqalu lilladzina jahadu annallaha huwal ilahul haqqu wa kafaru bihi inda idkhalihimun nar. Dikatakan kepada orang-orang yang menentang, tidak mau menerima, beriman bahwasanya hanya Allah ilah yang benar. Ini tauhid uluhiyah ya. Jadi kekufuran di sini, kafaru ini diarahkan kepada kekufuran kepada tauhid uluhiyah. Jadi ditafsirkan apa? Jahadu annallaha huwa ilahul haq. Mereka menolak, menentang bahwasanya hanya Allah semata ilah yang benar. Wa kafaru bi, dan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kepada mereka kapan? Inda idkhalihimun nar. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ini masdar beramal sama ma'rifatul abdi rabbah. Jadi an-nar maf'ulun bihi. Ya. Mana amilnya? Itu masdar beramal. Paham ini? Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Apa akan dikatakan? La ta'tadirul yaum. Dikatakan kepada mereka la ta'tadirul yaum, ay la taltamisu al-ma'adira fi hadzal yaum. Ya, jangan kalian mencari-cari udzur. Taltamisu. Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu, yaitu yatlubu, talabah, yatlubu. Jangan kalian mencari-cari udzur, alasan di hari ini. Baik. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ay innama tu'tauna jazaa'al ladzi kuntum ta'malunahu fid dunya. Ya, kalian hanyalah diberi ya balasan dari apa yang kalian amalkan di dunia. Tidak ada yang lainnya. Kalian mengamalkan kekafiran, kesyirikan, kekufuran, ya, kemunafikan, maksiat, dosa, ini balasannya. Ini balasannya. Dan kalian tidak dizalimi sedikit pun juga. Ya, apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, la zulmal yaum. Tidak ada kezaliman sedikit pun pada hari ini. Zulma apa? Zulma nakira ma'rifah. La ilaha nakira ma'rifah. Ini sama. La zulmal yaum. Tidak ada kezaliman sedikit pun pada hari ini. Kenapa? Zulma nakira dalam susunan apa?
penafian. Karena la sini la nafiya lil jins. Nah, nakirah dalam unsur penafian tidak ada sedikit pun kezaliman. Jadi mereka dimasukkan ke dalam neraka, disiksa dengan siksaan naudzubillah yang sangat mengerikan. Itu Allah tidak zalim di situ. Ya, tidak ada sedikit pun kezaliman. Ya. Paham ini? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala berputar antara al-adl dan al-fadl. Ya, antara keadilan dan keutamaan. Allah masukkan hamba ke dalam surga itu fadl. Ya, Allah masukkan hamba ke dalam neraka bahkan kekal, dan itu adalah al-adl. Itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah sudah kasih nikmat, kasih fasilitas, utus nabi, turunkan kitab. Ya. Ada ustaz, ada dai, ada penceramah, dia dikasih nasihat apa semua ada. Dia tetap tidak mau. Ya, sangat adil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang tersebut. Bisa dipahami? Dan ini bantahan kepada orang-orang Jabariyah yang mengatakan menyandarkan perbuatan itu ya itu hamba terpaksa hamba. Buktinya kan dia bisa memilih kan? Iya. Di dunia ini siapa yang bilang hamba dipaksa? Ada. Ya. Karena kalian dipaksa, kalian ikut majelis, tidak kalian yang memilih. Ya, mereka juga kafir, ya, paham ini? Melakukan kesyirikan itu mereka yang memilih. Mereka memilih. Itu oleh karena itu disandarkan kepada mereka. Ma kuntum ta'malun. Ya. Ini wawu jamaah, fa'ilnya. Ya, apa artinya ini? Antum. Siapa antum? Itu orang-orang kafir. Kalian yang lakukan. Kalian fa'ilnya. Ya, itu pakai ilmu nahwu saja dibantai. Kalian fa'ilnya. Berarti kalian tidak terpaksa. Kalian punya ikhtiar, kalian punya pilihan. Baik. Oleh karena itu adil bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah siksa kalian karena perbuatan kalian sendiri. Baik. Ini ayat yang ke-7. Baik, insyaallah kita lanjut di ayat yang ke-8. Semoga bisa selesai ya. Ini sisa berapa ayat ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sisa 5 ayat. Baik, mana selesaikan besok? Nah, panjang nih. Ya Allah. Ya ini pelajaran usahakan sambil menghafal ya. Ini kita pelan-pelan ya, sengaja supaya kita nambah sedikit-sedikit karena kalian orang sibuk ya. Ya orang sibuk jadi ya tambah 2 ayat, tambah 5 ayat, ya 2 ayat, 3 ayat. Ya hafal ya. Jadi selesai juz 28, selesai juga hafalannya. Paham ini? Gimana? Ya sampai masih ada yang belum hafal juz 28. Ya, ini pelan-pelan ya kita belajar tafsirnya. Kemudian dihafal ayatnya dan sekali lagi jangan cukupkan dengan tafsir muyassar. Baca paling minimal tafsir Taisir Karimir Rahman. Taisirul Karimir Rahman. Itu tafsir As-Sa'di, As-Si'di. Dibaca. Apalagi kalian sudah belajar nahwu dan saraf ya. Sekaligus baca kitab. Nah itu kalau kalian sudah biasa baca tafsir Taisir Karimir Rahman, nah itu Masya Allah. Karena termasuk sulit ya. Tingkatannya itu ya kadang mubtada'nya di atas, ya. Khabarnya di bawah, begitu dia anunya. Ya. Kalau kita bisa lacak itu semua, Masya Allah. Ya. Amin ini? Itu tafsir ini. Taisir Karim Rahman. Tipis jadi. Tipis 1 jilid saja. Ya. Kalau Ibnu Katsir berjilid-jilid panjang. Ini. Jadi sambil baca tafsir muyassar, antum buka juga tafsir As-Sa'di rahimahullah. Ya. Bisa paham ya? Itu menambah ya penjelasan karena ini tafsir ringkas sekali ya, ringkas sekali. Ya, ringkas sekali. Oleh karena itu jangan mencukupkan diri. Beli juga tafsir Taisir Karimir Rahman. Ya, jadi kalian ada tambahan dalam pelajaran tafsir muyassar ini, dalam tafsir muyassar ini. Kalau kalian bisa download rekaman Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di tafsirnya itu lengkap 30 juz, itu lebih bagus lagi. Tapi sautia dia, ya belum ada dicetak untuk juz 28 ini, belum dicetak. Ya, maksudnya saya belum dapat. Allah alam sudah dicetak atau belum? Kami ini itu ada sautiahnya, ada rekaman apa? Suaranya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi agak cepat bicaranya. Cepat ngomongnya ya, agak cepat bicaranya. Apa penjelasan beliau? Cepat.
Jadi paham ya, ini membantu kita dalam memahami tafsir, ya, memahami tafsir. Baik. Cukup dulu ya, sekian. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.